Baik, saya lanjutkan. Nah, adakah manfaat dari empati itu? Saya ambil ini pendapat Goleman, salah satu pakar yang merupakan sumber dari eh, kecerdasan emosi itu. Jadi menurut Goleman ini, empati itu punya banyak manfaat dalam pergaulan dengan sesama. Karena kita berempati, orang suka, sayang kepada kita. Dalam dunia bisnis penjualan misalnya, ada banyak para penjual marketing yang memahami orang lain, maka dia menjual apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Bahkan dalam keluarga, kalau sekarang masih anak lajang begini, ya dalam bercinta, dalam mencintai seseorang, empati itu ketika kamu merasa diempatii, diperhatikan, diperhatikan, diberi sesuatu penghargaan oleh temanmu, maka kamu pun akan melakukan hal yang sama kepada orang itu. Demikian juga di rumah. Ya. Anak-anak yang dididik dengan empati pasti akan memiliki kepribadian atau karakter yang baik. Ya. Dalam bidang pendidikan, ini Goleman mengangkat temuan penelitian bahwa siswa yang memiliki empati yang tinggi, walaupun IQ-nya, intelijensinya hanya rata-rata, ternyata mereka memiliki prestasi yang jauh lebih baik ketimbang anak yang intelijensinya tinggi tapi tidak memiliki empati. Itu hasil penelitian yang ditemukan, yang diungkap oleh Goleman. Ya. Jadi kalau hari ini prestasimu rendah, itu belum tentu masalahnya pada intelijensi, pada IQ. Coba koreksi empatimu. Sampai di mana kamu berempati? Bagaimana rupanya empati dalam perkuliahan? Nah, contohnya, kalau kamu berempati, kamu tahu mestinya apa yang saya rasakan, apa yang saya sebagai dosenmu alami untuk mempersiapkan ini. Mempersiapkan kuliah ini. Sampai saya harus mencari rekaman, mencari ini dan sebagainya. Maka kalau kamu punya empati, kamu tahu itu, sekarang tergantung empatimu yang mana. Kognitif atau afektif. Kalau afektif, maka kamu harus melakukan sesuatu untuk menghargai apa yang dosen melakukan. Tidak harus di muka saya, tapi nanti kan nampak kelihatan di belakang hari. Ada nggak perbaikan perilakumu, perbaikan sikap dan lain sebagainya, perbaikan prestasimu? Kalau nggak ada, berarti kamu nggak punya empati. Itu kalau punya empati ya sekedar empati kognitif. Tapi kalau kamu punya empati afektif, kamu pasti berubah. Karena kamu mengerti bagaimana susahnya seorang dosen ini yang memberikan kuliah online seperti ini dengan segala kendalanya. Maka kamu hargai itu. Kamu empati. Hargainya gimana? Tidak harus dengan mengatakan saya menghargai Bapak, itu nggak perlu. Tapi dengan kamu melakukan sesuatu untuk dirimu, ya, yang baik, sesuai dengan materi-materi yang saya sampaikan. Ya, apalagi materi yang saya sampaikan banyak yang langsung menyentuh pribadimu, kebutuhanmu. Mau berubah nggak dengan itu? Kalau kamu mau berubah dan kamu berjuang untuk berubah, itulah empati. Kemarin saya nyanyikan sepotong lagu ya, itu. Setumba sukat-sukatna, hatiku ngenande nangin. Dua gantang ku berikan man bandu. Itu jelas tidak punya empati. Jadi punya empati gimana? Kamu terima dari saya satu tumba, kamu kerjakan dua tumba. Itu baru benar. Itulah empati. Oke, saya teruskan lagi. Nah, ya dulu masih aktif. Nah, oke, masih aktif. Nah, sekarang kita masuk pada teori berikut.
akar dan perkembangan empati. Jadi empati itu ada akarnya. Kalau kamu tahu pohon, mungkin yang sering nyiram bunga di STP tahu kalau bunga itu, pohon bunga itu ada akarnya. Akarnya itu jauh di bawah, di dalam tanah, bahkan mungkin merambat jauh ke dalam tanah. Empati pun punya akar. Kapan dia mulai tumbuh berkembang? Awal mulanya, ya ini di rumah. Di masa bayi. Di situ sudah muncul empati. Sudah mulai tumbuh. Itu sebabnya mungkin kamu jadi kakak atau abang dari seorang adik bayi, mungkin kalau pernah rasakan, atau kalau pernah lihat mamamu ketika punya bayi, itu bayi kan diem, gerak-gerak sendiri gitu. Itu si ibu atau si kakak atau siapapun yang menjaga nggak akan tega berlama-lama membiarkan bayi itu sendiri. Mungkin akan diganggu dengan membuat kerincing gitu. Atau menggelitik-gelitik kecil gitu supaya dia ketawa. Itulah cara-cara untuk menumbuhkan empati dalam diri anak, dalam diri bayi. Artinya si bayi akan tahu, oh rupanya aku diperhatikan. Itu akar empati. Dan sebenarnya secara bawaan, si bayi ini punya empati itu. Makanya kalau si bayi mungkin berumur 2 bulan atau 3 bulan, didekatkan dengan bayi lain menangis, dia ikut menangis. Pada masa itu dia belum bisa membedakan mana perasaan dia, mana perasaan orang. Itulah empati. Anak udah 2 tahun baru bisa persis membedakan, orang itu nangis, aku nggak nangis. Di situ baru tahu. Kalau sebelumnya mereka merasa orang itu nangis, ya dia nangis. Makanya ada bayi lain nangis, dia mau kasihkan mainan dia. Nggak ngerti tapi gini-gini aja kasihkan gitu. Biar orang itu maksudnya jangan nangis lagi. Nah, setelah 2 tahun, anak itu jadi peka bahwa dia bukan orang lain. Emosi orang lain, emosi orang, emosi saya. Maka di sini dia mulai banyak belajar tentang bagaimana berempati kepada orang lain. Dan ini khususnya sangat penting ditunjukkan oleh kedua orang tua. Kalau pada masa itu, di hadapan si anak, orang tua suka bertengkar hebat. Dan gak hanya sekali. Berulang, dan seterusnya. Besar kemungkinan dalam diri si anak ini ketika dia dewasa kelak, tidak ada empati. Itu yang terjadi. Kalaupun misalnya setelah dia kanak-kanak bermain di luar dan lain sebagainya, suka dibully dan lain-lain, tapi kalau di rumah, orang tuanya menunjukkan bersikap penuh empati, memberi perhatian, memberi senyuman dan lain sebagainya, maka dalam diri anak empati itu akan tumbuh kuat. Ya, tapi seperti apapun dia main di luar, kita sudah lihat video itu kemarin tuh orang tua yang apain anaknya itu ya. Itu anak itu kalaupun besar dia akan sulit punya empati. Karena dia tidak mengalami empati, kasih sayang dari orang tua. Ya. Nah, ketika anak-anak sudah tamat SD, mereka sebenarnya sudah bisa diharap untuk menolong orang. Tergantung didikan tadi. Ya, mereka sudah bisa merasakan susahnya orang, sakitnya orang. Mereka sudah tahu. Kalau itu ditunjukkan oleh orang tua. Jadi kalau orang tua misalnya suka membawa anak-anak ke pesta atau membawa ke tempat duka, itu salah satu pendidikan untuk empati. Ya, jadi orang merasa tumbuh empatinya. Nah, maka sekarang apa yang terjadi kalau individu itu tidak memiliki empati?